Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in wa ila hadrati sadatina wa mawalina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu anhum wa ila hadrati jami'il anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal karubin والشهداء والأولياء والصالحين والقراء والمفسرين والفقهاء والمحدثين وسائر السادة الصوفية المحققين والأربعة الأئمة المجتهدين ومضللين بالدين والعلماء العاملين وجميع مشايخنا في الدين خصوصا إلى حضرة نبي الله خضر بن ملكان عليه السلام حضرة سلطان الأولياء وفي الأعظم قطب العالمين سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره سيد الشيخ بهاء الدين النقشبندي الإمام أحمد الغزالي شيخ نواوي بن عمر الجاوي الحبيب عبد الله بن علوي الحداد صاحب الراتب سيد الشيخ محمد سلمان سيد الشيخ أبي القاسم الجنيدي البغدادي شيخ محمد الكرخي Syekh Sirri As-Saqati, Syekh Habibi Al-Ajami, Syekh Hasan Al-Basri, Syekh Ja'far As-Sadiq, Syekh Yusuf Al-Hamadani, Syekh Abi Yazid Al-Bustami, Syekh Ahmad Khalid Syammas, Syekh Talhat Al-Sabri, Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad, Syekhina Syekh Sahibul Wafa Tajul Arifin, wa ila hadrati Syekhina wa mursyidina Syekh Sahibul Futuh Qutbur Rabbani wa usulihim wa furu'ihim wa ahli silsilatihim wa akhirina anhum lahum al-fatihah. A'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila hadrati syekhina wa maulana al-imam Ahmad bin Ali al-Buni, Syekh Ahmad Badawi, Syekh Ahmad Begowi, Syekh Ibrahim Al-Dasuki, Syekh Ahmad Khalil Ar-Rifai, al-imam Abdul Hasan Asyadi, Syekh Qurratul Ain, Syekh Syarif Hidayatillah, Bahku Sangkan, Syekh Datul Kahfi, Sunan Kalijogo, Sunan Kudus, Sunan Mulia, Sunan Bonang, Sunan Gajah, Sunan Giri, Sunan Ampel, Syekh Maulana Malik Ibrahim, Syekh Jumanal Kubro, Mbah Khalil Bangkalan, Mbah Jaman Muri Batu Ampar, Mbah Yusuf Padialan, Mbah Ma'asum Nasr Basambu Dasem, Mbah Hasan Asy'ari, Mbah Hamid Pasuruan, Mbah Hasan Nawawi, Mbah Hasan Munadi, Mbah Hasan Dipuro, Sultan Hasan bin Banten, Syekh Maulana Yusuf, Syekh Saleh bin Abdul Rahman bin Santri, Syekh Aslami Caringin, Syekh Mansur bin Ibrahim, Syekh Daud Bendam, Sunan Rahmat Suci, Syekh Amrul Mubi, Syekh Abdul Iman, Eyang Boros Mola, Karim Arya, Wiratan Datar, Syekh Abdul Jabbar, Syekh Firob, Syekh Bohar, Syekh Atim Tasawuf, Ustadzina Raden Umar bin Haji Jahili, Abuya bin Haji Ahmad Zayyad bin Hadir, Guru Muhammad Wahid bin Jahman, Guru Marzuki bin Saud, Raden Arya Pandangan, Raden Gohim bin Sa'irin, Raden Jaikusuma, wa ila hadrati jami'i awliyaillah min masyariqil ardi ila magharibiha wa ila hadrati jami'i sahibil karamah fi hadhihi wilayah wa khususan ila hadrati muallif fi hadzal kitab anna Allah al-karim yuridu rajatihim fil jannah wa yu'idu 'alaina bi barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid din wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa jami'i qurbatina wa jami'i masyayikhina wa man lahu haqqun 'alaina wa man ahsana ilaina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan ila hadrati abina Adam wa ummina Hawa wa jami'i rijalillah al-mawjud fi hadzal majlis wa bi niyyati syifa was sihah was salamah wal afiyah wal barakah wa jalbil rizqi wa daf'il bala lana wa li ahlina wa li qurbatina wa li jama'atina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bijahi nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bijahi ummil Qur'an Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang pakai PDF nomornya 359 360, yang pakai kitab berapa itu? Berapa? 291. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baca yang mana? Apa itu? Ya. Qala sultanul awliya qaddasallahu sirrah. Su'ila an qawli ba'dil ulama'i ta'allamna al-ilma li ghairillahi fa'aba ayyakuna illa lillahi. Udah.
Pernah ditanya tentang nasihat sebagian ulama, ta'allamnal ilma li ghairillahi fa aba ayyakuna illa lillahi. Kami pernah mempelajari satu ilmu dengan niatan bukan karena Allah. Fa'aba ayyakuna illa lillahi. Maka ilmu itu ogah masuk ke dalam hati kami kecuali jika niatnya karena Allah. Orang yang mengajinya bukan karena Allah, maka dia tidak akan mendapatkan ilmu dari pengajian. Kalaupun dapat ilmu, ilmunya tidak manfaat dan tidak bisa untuk memperbaiki diri. Apa Pak? Ya kan kadang-kadang ada aja orang yang ngaji karena melihat gurunya orang hebat, ikut dah ngaji. Karena gurunya orang terkenal, ikut dah ngaji. Atau kayak Bang Amir, karena di rumah diomelin bini mulu ngaji dah gitu. Awas, di rumah nggak bisa tidur, nggak bisa pulas ngaji gitu. Karena ngajinya bukan karena Allah, atau karena ada yang diarah, pengen dapat sesuatu dari gurunya. Itu orang-orang yang seperti itu nggak bakal dapat ilmu. Kalaupun dapat ilmu, ilmunya tidak manfaat dan tidak bisa memperbaiki diri orang tersebut. Ujung-ujungnya semakin dia sering ngaji, bukan semakin jadi orang benar, jadi makin nyalahin orang. Karena dari niat ngajinya aja udah bukan tahu. Emang Jepang ikut ngaji, mudah-mudahan niatnya kan Allah. Begitu. Ta'allamna ilma li ghairillahi. Kami dulu belajar tapi niatnya bukan karena fa'aba, maka ilmu itu ogah, enggan masuk dalam hati kami. Ayyakuna illa lillah, kecuali jika niatnya karena ilmu itu hanya mau masuk ke dalam hati orang-orang yang belajarnya murni karena, bukan karena melihat gurunya orang hebat, bukan karena melihat gurunya orang sakti. Wah, guru gua hebat kok, dia lu ditiup mati. Itu niatnya bukan Allah. Dan ilmu hanya mau masuk dalam hati orang yang belajarnya karena apa? Karena kita sering baca itu al ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Yang namanya cahaya mau nempel di tempat yang bercahaya. Kalau hatinya niatannya bukan karena Allah, berarti hatinya tidak bercahaya. Ilmu nggak bakal menempel. Tahu? Makanya nggak sedikit orang yang semakin sering dia ngaji bukan semakin benar.
bukan semakin lurus, bukan semakin baik perilaku. Yang ada malah makin sombong. Merasa benar sendiri, semua orang yang lain salah semua. Karena mungkin pas lagi belajarnya niatnya bukan orang. Oh. Karena semakin tinggi ilmu seseorang harusnya membuat orang itu semakin tawadhu, semakin berisi hati itu, maka dia semakin merunduk. Semakin banyak ilmu seseorang, harusnya orang itu makin tawadhu. Kalau makin banyak ilmu makin sombong, ya bisa jadi tadi. Karena ketika belajarnya, ketika ngajinya, niatnya bukan karena Allah. Tahu sih? Ya buat orang tua juga namanya. Buat modal. Ya ada kan jadi bukan manfaat buat dirinya. Dia tetap aja diri juga. Emang dia buat bagian orang luar. Dia tetap aja gitu. Ini gak manfaat. Kalaupun dapat ilmu, ilmunya tidak bermanfaat. Padahal yang kita minta selalu Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat yang gimana sih? Yang dengan ilmu itu kita bisa memperbaiki diri kita, itu ilmu yang bermanfaat. Bukan ilmu yang diajarkan orang lain. Ilmu yang manfaat adalah ilmu yang bisa menyelamatkan orang yang memilikinya dari kesengsaraan, itu ilmu manfaat. Orang yang bisa menyelamatkan ilmu yang bisa menyelamatkan kita di akhirat, itu ilmu yang manfaat. Kalau cuma sekedar jadi sombong-sombongan, jadi bahan buat debat, buat merendahkan orang lain, itu bukan ilmu yang manfaat. Faqala, maka Tuhan saya menjawab, hadzal qawlu tuburun fi haqqi awliyaillah. Ucapan seperti ini merupakan hal yang rusak pada pribadi waliullah. Jangan sampai ada dalam hati kita niatan ngaji itu bukan karena itu rusak, hal yang rusak, bukan malah cakep, malah ngancurin diri kita sendiri. Apa? Li'anna ta'alluma li ghairillahi syirk. Karena belajar dengan niat bukan karena Allah merupakan syirik, perbuatan syirik. Tahu? Ya benar, syirik pun. Niat belajar bukan karena Allah. Pakai bahan di karena disamper pakai enak, sirik pun jadi apa itu? Makanya itu jaga merusak buat para wali. Belajar dengan niat bukan karena Allah dianggap hal yang merusak, yang membahayakan. Karena termasuk perbuatan syirik. Syirik bukan cuma nyembah berhala doang. Belajar dengan niatan bukan karena Allah pun syirik.
Awal. Ayo nih, apa itu? Namanya? Belum. Wa ta'ammuluhu atau ke anak juga boleh. Wa ta'ammuluhu ala wajhin akhara ayyakuna yazidu bihil akhiratu wa huwa nafsun aidun. Sholat. Hah? Ya, yuridu dah. Kalau emang targetnya mah yuridu. Wa ta'ammulahu ala wajhin akhara an yakuna yuridu bihil akhirat. Dan dia mendorongnya ke arah yang lain, bahwa dia belajar itu dengan niatan untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Dan paham? Apa? Tak dulu. Wa ta'ammuluhu ala wajhi akhara, dan Tuan Syekh menekankan untuk orang-orang yang belajar, mendorong orang yang belajar ke arah yang lain, yaitu dia belajar dengan niatan ingin mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Wa huwa nafsun aidun, itu pun buat para wali mah nilainya kurang. Buat para wali mah, buat para wali mah itu belajar dengan niatan untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat, itu buat para wali mah masih nilainya kurang juga. Kalau buat Bang Imam, Pak Arif masih urut. Asal jangan ngajinya karena kagak enak aja, kagak enak. Buat para wali itu pun nilainya kurang. Tapi tetap untuk kita minimal ketika belajar niatnya untuk mendapatkan kebahagiaan atau untuk mendapatkan ridho. Ngaji aja. Saya niat ngaji untuk mendapatkan ridho Allah. Makanya kalau niatnya untuk mendapatkan ridho Allah, mau itu udah sampai tempat ngaji ada yang ngajarin, nggak ada yang ngajarin, saya mau lihat dari rumah ngaji. Mau itu gurunya sesuai sama yang kita pengenin, nggak sesuai, saya mau lihat yang ngaji. Itu kalau memang lihat ngajinya karena Allah, nggak ada embel-embel yang lain. Karena kita begitu, kalau gurunya masih cocok sama kita ngaji dah. Ini guru cocok nih yang gua nih.
Awas. Nah begitu udah ada kalau cocok dikit, berhenti dah hatinya. Cocok udah gua dulu. Itu berarti niatnya bukan karena Allah, tapi niatnya karena dia cocok, karena sesuai sama kepengenan hati. Gitu saya. Belah. Bukan karena kita mau ngapain banyak. Dan zaman Buya itu seperti itu Pak. Makanya jamaah terus ntar nambah, ntar kurang. Asal ada yang kurang cocok kalau Buya, ntar pergi dia pergi dewek. Dan dulu udah begitu. Udah banyak contoh. Asal rasanya agak cocok berhenti. Apa Bu? Aku juga begitu. Udah rasanya agak cocok ntar berhenti dia lagi. Atau nongol lagi. Kebanyakan kita begitu, nyari guru yang sesuai sama kita. Apalagi yang sedih mah nyari guru yang bisa diatur. Guru asal bisa diatur, buat cocok nih sama guru bisa diatur. Ya maksudnya niatnya untuk mencari bekal kebahagiaan di akhirat. Karena kebahagiaan di akhirat yang bisa kita raih kalau kita punya ilmu. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi. Orang yang pengen bahagia di dunia dia kuncinya ilmu. Yang pengen bahagia di akhirat kuncinya ilmu. Yang pengen dua-duanya, wa man arada huma fa'alaihi bil ilmi. Pengen bahagia di dunia akhirat dia kuncinya ilmu. Kita pengen bahagia akhirat ya harus belajar. Yang ngaji kita niatnya untuk mendapatkan ridho, mendapatkan kebahagiaan. Awal segitu aja menurut para wali mah masih ini kurang mulai. Para wali falam yazalu ya'maluna bihi hatta ata bihim ilallahi azza wa jalla wa qurbi. Senantiasa mereka seperti itu mengamalkan ilmunya, mengamalkan ilmu yang mereka miliki hatta ata bihim ilallahi azza wa jalla, sehingga ilmu membawa mereka ke hadapan Allah azza wa jalla wa qurbi dan berada di dekat. Makanya dulu dia bilang ilmu itu bagaikan tangga buat kita naik. Tujuan kita belajar ya cuma satu, agar kita bisa sampai ke hadapan dekat dengan Allah. Itu juga bukan yang lain-lain, bukan karena biar pintar, bukan biar jadi kiai, jadi dosa, biar bisa baca kitab kuning, biar kenal Arab buntu. Tapi tujuannya agar kita bisa dekat dengan Allah. Belajar itu tujuannya agar kita dekat dengan Allah. Udah, wajiban apa ya? Enggak. Wajiban jangan dibaca lah. Hah? Enggak mau baca apa? Itu mau kita apa? Ah iya, iya. Mama tak. Maju nih, cukup ini. Balik lagi. Jadi jangan nyari guru yang cocok. Niatnya karena Allah.
Innamal a'malu binniyat. Iya. Innamal a'malu binniyat. Perbuatan itu bernilai atau tidaknya tergantung niat. Kalau niatnya bagus, ya perbuatannya bernilai bagus. Kalau niatnya buruk, maka perbuatannya pun nilainya buruk. Meskipun kata kita cakep banget, duduk di majlis ngaji, cuma karena niatnya bukan karena Allah, ya jelek. Gitu. Segitu ke buat Bang Aab nggak kenapa, lagi enak udah sampai sama Pak Arif, dia berangkat dah gitu. Dan buat para wali rusak yang seperti itu. Buat kita daripada ngaji bisa sudah dah, lagi enak dah. Mang Sidik kagak pengen berangkat, karena teleponin aja Bang Ampan berangkat juga dah. Gak mau apa sekarang mah. Tapi jangan sampai tua masih begitu aja. Mudah-mudahan niat kita yang awalnya kurang pas dengan kita ngaji ini besok-besok udah lurus lagi niat. Murni lagi. Akhadhu zahiran min batin far'an min aslin. Mereka mengambil bagian kulit dibanding isinya. Mereka mengambil cabang dan meninggalkan pokoknya. Mereka mengambil jarum tapi membuang kampaknya. Jadi orang yang lihat belajarnya bukan karena Allah itu kayak orang ngambil jarum, kampaknya dibuang. Bebasnya orang, bebasnya. Hah? Nah iya. Niatnya awalnya benar senang, jangan meleset. Mau bilang lagi jangan sampai. Ya tapi nggak sedikit juga orang seperti itu. Awalnya lempeng lurus, tapi dalam perjalanan lenceng. Nggak sedikit juga ya. Apa? Yang mudah-mudahan kita nggak ada yang kayak gitu. Udah. Uq'udu ala ma'idatil awam. Thumma khussu, atau kalau pakai grammar khussu bi ta'amil fadl. Duduklah pada awal perjalananmu di hadapan hidangan orang awal. Tsumma khussu bi ta'amil fadli, kemudian meningkatlah, kemudian khususkan dirimu untuk memakan hidangan yang istimewa. Di awal-awal kamu pada ngajinya karena kagak enak dulu, ngajinya karena lihat gurunya orang hebat dulu, kamu pada awal-awal mah. Mudah-mudahan setelah itu bisa meningkat, niatnya jadi murni,
karena ya kayak kita kan biasanya sedikit begitu dulu awalnya karena ada yang lagi kejar, karena usahanya lagi macet, pengen lancar lagi usahanya, dia zikir dulu dah awal sih nggak mau pada awal begitu dia, tapi jangan 12-an. Duduklah di hadapan hidangan awal. Kalau kemarin buat orang yang masih lemah imannya, ya rusuk dulu dah. Ambil yang rusuk dulu, yang ringan-ringan dulu. Kayak Bang Alba kan awal-awal ikut ngaji yang rada sorean di Mang Rebo. Yang rada sorean dulu dah. Yang jam 11 jam 9 sudah kelar. Lama-lama rasanya udah kuat begadang, dia pindah dah kalau mata dan bagian sah-sah aja. Awal pertama ngambil rusuh, duduk di hidangan orang awam, ngambil rusuh. Tapi terus berusaha untuk meningkatkan diri sehingga bisa memakan hidangan yang istimewa. Kalau kemarin niat kita ngaji bukan karena Allah, buat ngeteng lagi, kalau sesuatu itu buat ngeteng lagi, buat ngajak ke orang lagi, buat nyari modal, mudah-mudahan berikutnya meningkat. Baik itu lagi dia karena Allah. Karena orang yang ngajinya karena Allah itu bisa dilihat dari semangatnya, dari gairah ngaji. Kalau kayak Bang Imam yang emang ngajinya cuma karena resep ngajinya, resep. Begitu rasanya ngaji kagak resep, orang kalau lihat ngaji karena Allah, mau itu ngaji lagi resep atau lagi kagak resep, tetap aja dia semangat. Emang karena Allah, bukan karena resep. Mau itu bahasanya lagi penting atau lagi nggak penting, ya tetap aja dia ngaji. Emang karena Allah, bukan karena ini penting nih, kudu ngaji kita, bukan Pak. Begitu menurut. Justru begitu mengaji sinetron itu emang ada seru-serunya gitu, bikin bersambung, biar penasaran dia. Lagi resep-resep tidak akan bersambung, emang begitu. Dia penasaran, besok datang lagi penasaran ini begitu. Akalu aklataini fi halatin wahidatin. Mereka memakan dua hidangan dalam satu waktu. Syariku al-awama fi ma'uktu. Bagi-bagikan apa yang diberikan kepadamu terhadap orang awam. Apa yang diberikan terhadapmu kepada orang awam. Kalau udah dapat hidangan yang istimewa, jangan lupa tuh orang awam juga. Allah jangan tahu. Iya sampai. Ya untuk ngaji dong, Pak.
aja. Jangan cuma makan dewekan loh. Idza aroda kali amrin hayya'akalah. Apabila Allah menginginkan kamu untuk melakukan sesuatu, pasti akan diberikan modal hayya'akalah. Kamu akan diberikan persiapan oleh Allah. Kalau memang udah saatnya kita bagi-bagi orang awam, pasti dikasih modal, begitu sih. Kalau emang belum saatnya bagi-bagi, kita cari kayak apa lu udah. Tadi awalnya, kalau pengen kita diberikan izin untuk bagi-bagi ke orang awam, yang pertama kita datang lagi dilihatnya kalau bukan karena yang lain. Man arafa buduwa amri wa qa'ada anni fahuwa mudhimun alal haqiqah. Awal. Ini jangan niat yang bagi orang dulu, buat kita aja. Kan kalau udah waktunya disuruh. Awal. Kalau misalnya udah waktu tapi diminta terus gitu. Dulu dia pernah bilang, kalau kita yang menawarkan diri jangan. Itu namanya kita belum saja tapi lagi nawar-nawarin diri aja. Kalau udah diminta sama orang buat melakukan sesuatu, itu tandanya emang udah saat. Bisa diri diminta ngajar di majlis A, itu namanya dia udah diberikan izin oleh Allah buat bagi-bagi. Kalau udah diminta, kalau kita yang nawarin diri itu yang gak boleh. Kalau diminta tandanya ya minimal pasti yang kita ajarin pasti di bawah kita ya. Kalau yang minta kita gitu. Itu udah waktunya besar. Ya nggak bakal profesor minta Bang Amir buat ngajar, pasti yang minta Amir ngajar ya yang di bawah dia. Yang minta Ustaz ngajar ya pasti orang-orang yang di bawah dia. Begitu saja. Dan itu tanda udah diizin atau buat bagi-bagi meskipun seadanya.
Orang yang memahami keindahan ketetapanku atau atraksiku, terserah mudah apa ambil wa qa'adaani, tapi tidak bergeming dariku, bahwa mudlim, dialah orang yang pendusta ala hakikati, secara hakikat. Orang yang memahami keindahan sifatku, keindahan anugerahku, tapi kagak ngeh terhadapku, maka dialah orang yang pendusta. Paham? Karena orang yang tahu enaknya durian pasti asal melihat temennya lagi makan durian, minta durian. Bagi gua apa? Durian enak apa enggak? Enak ya. Tahu. Orang yang tahu keindahan Allah tapi kagak mau mendekat kepada Allah, itu pendusta. Lagi anteng. Hah? Tahu sudah. Ya kayak bang sih kan tahu ngaji itu wajib, tahu ngaji itu perintah Allah, mau ogah aja, itu pendusta. Tahu bahwa ngaji itu nilainya besar, tahu, lo masih ogah aja, pendusta. Mudlibun alal haqiqah. Lewat kita kan udah sering dengar tuh ngaji itu nilainya seperti apa, fadilah ngaji itu seperti apa, nilainya sebesar apa, udah sering dengar. Cuma rasanya masih ogah aja, itu namanya mudlib, pendusta, pembohong. Ya makanya kemarin kan orang kalau udah cinta, cek berangkat, becek berangkat. Kalau udah cinta, orang cinta sama Allah, biar lagi ngantuk banget dengar panggilan Allah, buru-buru. Begitu dengar kebaikan, buru-buru, sergap langsung, sigap. Kemarin waktu saya ke Banten dapat kalimat, manishtaqo ilal jannati sari'u ilal khairat. Orang yang rindu terhadap surga pasti dia akan berlomba-lomba untuk mengerjakan kebaikan. Manishtaqo ilal jannah sari'u ilal khairat. Orang yang rindu terhadap surga pasti akan berlomba-lomba untuk kebaikan. Apa? Kalau rasanya kita malas, masih malas aja berbuat baik, mengaji malas, zikir malas, ibadah malas,
Padahal kita tahu nilainya jauh besar nilainya, itu mudlim. Berarti kita bukan orang yang rindu sama surga, bukan orang yang cinta sama Allah. Karena perhatian tadi kita masih Allah, masih Allah. Orang yang cinta sama Allah pasti semua perintah Allah akan diikuti. Orang yang cinta sama Rasul pasti semua perintah Rasul diikuti. Orang yang cinta sama gurunya pasti semua perintah gurunya diikuti. Kalau guru ngata A, dia malah B, kata cinta. Awal, jangan ngira awal. Itu mudi pendusta, mulutnya doang ngomong saya kan cinta, saya kan sayang. Tapi apa yang diperintah gurunya nggak dikerjain, mudi. Awal masih mengaku cinta, mau tapi sama kebaikan masih malas, itu sombong. Gitu. Man arafa budu wa amri wa qa'ada anni fa huwa mudlikun ala haqi. Orang yang sudah mengenal, mengetahui, memahami keindahan atraksiku, keindahan sifat-sifatku, tapi masih tidak bergeming terhadapku, maka dia berdusta secara hakikat berdusta. Apa? Arif besok minggu datang ya, masih ogah dia berdusta ya. Jangan aku cinta dulu Arif. Kamu udah jelas. Terus ini nih jam 2. Good. Kana ahaduhum idza ra'ahu ala kharqi adatin minal karamati yaqulu lahu ra'aita hadhihi hati yadak fayashhadu Allah alaihi la yuhitu bihi hatta mamat. Dulu ada seseorang, dia melihat sesuatu hal yang khariqul ada dari karomah-karomah yang Allah berikan. Dulu orang-orang kalau melihat khariqul ada, karomah-karomah yang dimunculkan, yaqulu lahu, jika ada yang berkata kepadanya, ra'aita hadhihi, coba lihat hati ada, kesiniin tangannya, fayashhadu Allah alaihi, maka dia menyaksikan Allah di atas tangan orang itu, la yuhitu bihi hatta mamat, dia tidak akan membicarakannya satu kali pun sampai dia meninggal, sampai dia mati. Awas. Iya. Kalau memang apa yang kelebihan yang dimiliki orang itu memang betul-betul karomah dari Allah, pasti dia akan selalu menyembunyikan itu. Mungkin gitu. Lalu lagi dikir, tiba-tiba diberikan anugerah oleh Allah, dikasih penglihatan. Kalau memang orang itu sadar bahwa itu karomah, dia nggak akan bicara. Makanya kalau kata dia, kalau yang suka atraksi itu bukan karomah. Atraksi.
Allah. Bisik-bisik membaca orang. Orang baru ketemu udah dibacain dalamannya. Apa? Di hari ini hatinya banyak jarot. Bang tanduknya panjang itu. Itu bukan karomah. Karena kalau memang itu karomah, pasti orang itu akan menyembunyikan. Gak bakal diomongin. Oh. Kalau yang banyak lagunya itu bukan karomah. Ada atraksi orang dipukul dari jauh mental, itu bukan karomah. Karena semakin dia diberikan karomah oleh Allah, semakin dia tutupi. Sampai dia bisa melihat Allah di tangannya, nggak ngomong susah. Sampai dia meninggal, hatal mahal sambil itu. Warajul miskinun ya'malu ayyamanillahi hatta ya'tiyahu sirrun minallahi lailan yuhditu bihi naharan suldiban. Ada orang miskin, namanya Amir. Bukan miskin harta ya, bukan. Ya malu ayyaman lagi, dia terus melakukan aktivitas karena Allah. Hatta ya musir minallahi laila, sampai pada satu malam dia diberikan anugerah satu rahasia Allah. Yuditu bihi naharon, siangnya dia cerita sama orang lain. Sulit, maka kerja itu akan dicabut oleh Allah. Kita lagi isi-isi cerita, oh semalam saya tidur pukul begini. Lagi sholat pukul begitu, rasanya begini. Yakin, khayalan. Karena kalau memang asli anugerah Allah, begitu dia cerita siangnya, langsung hilang. Sulit dicabut. Oh, kecuali diminta, Bang, tolong dong lihat hati saya ada apanya sih? Rasanya amal ibadah males banget. Kita jawabin ada bininya. Kalau yang diminta kagak, ditanya kagak, lagi cerita masalah gaib pono itu, yakin bukan karomah. Karena kalau betul-betul karomah, begitu dia cerita sekali aja, sulit dicabut. Wallahi ar-rajulu wahid wal ilmu wal karomatu syai'un wahid. Demi Allah, orang semuanya sama, semuanya bisa dapat karomah dari Allah. Wal ilmu wal karomatu syai'un wahid, ilmu dan karomah pun sama. Yu'maru shahibuha bil kitman, orang yang memilikinya diperintahkan oleh Allah untuk menyembunyikan ilmunya dan karomah. Pasti orang yang diberikan karomah oleh Allah, plus saat itu juga Allah perintahkan orang itu untuk menyembunyikan karomah, bukan malah diumbar-umbar. Oh, pasti diperintahkan untuk sembunyi. Hatta ya'tiyal qada'u wal qadaru bi izhari dzalik.
sampai nanti ketetapan dan takdir Allah yang menzohirkan itu semua. Makanya Buya bilang ilmu itu ada dua, ada hikmah, ada karomah. Kalau hikmah bisa dipraktekkan, bisa diatraksikan, debus, itu hikmah. Apa? Kalau karomah dia nggak bisa diminta, terserah kapan Allah ngasih. Oh. Bisa, asal kita panggil aja. Karomah. Iya, kita. Cuma biasanya kalau udah dicabut sekali buat mendapatkannya lagi agak sulit. Kalau dicabut mendapatkannya susah. Karena waktu awal-awal Mahdi Arianto murni karena Allah, pas itu dicabut, besok-besok lihatnya lain lagi, pengen dapat karomah lagi, bukan karena Allah. Nanti kalau ketemu sama orang yang isi-isi ngomongnya hal-hal yang begitu, yakin itu bukan karomah. Malah yang ada kebanyakan ilmu terawang, ilmu teropongan, merawang. Ilmu terawang. Ma'ahibsi qalbihi wa sirrihi ma'al haqqi azza wa jalla. Dan hatinya juga sirinya tetap terjaga bersama Allah azza wa jalla. Kalaupun zohir karomah dari dirinya, tetap hatinya meyakini bahwa itu atas Allah, bukan kebisaan. Itu anugerah, bukan kebisaan. Oh. Di bahasa dua, ilmu dan karomah. Ilmu ya seperti itu. Kalau kita punya ilmu, jangan sering ditonjolkan, sembunyikan ilmu, sampai diperintahkan oleh Allah untuk membagi-bagikan ilmu. Oh. Oke, kalau yang punya ilmu biasanya ilmunya ilmu gong. Tahu ilmu gong? Maksudnya kudu dipukul dulu berbunyi. Ilmu gong. Kalau yang betul-betul punya ilmu, dia kalau udah ditanya, udah terdesak, baru udah dia jawab pakai ilmu. Kalau kagak ada yang nanya, kagak ada yang minta, udah gimana? Ngomong kagak apa? Maju. Rokok ada, kopi aja. Itu ilmu gong namanya. Karomahnya seperti itu, diperintahkan untuk disembunyikan, ilmu pun seperti itu, disembunyikan. Kecuali ada yang minta. Gitu saja. Idza kana waqa'a bi qalbika husnud dunya wa zinatiha wa zinatuha harwala biha. Fala syukka annaha tattabi'u. Apabila muncul di dalam hatimu tentang keindahan dunia dan berbagai macam kerlap-kerlipnya, hiasannya, harumnya, menjauhlah darinya. Fala syukka annaha tattabi'u. Maka tidak diragukan lagi bahwa dunia itu dan semua perhiasannya akan mengikuti kamu.
Kalau kita masih terpesona dengan keindahan dunia dan perhiasannya, maka dunia itu akan semakin menjauh dari kita. Semakin kita menjauh dari dunia, maka dunia akan mengikuti. Itu maka ditutup begitu saja. Karena kebanyakan untuk zaman sekarang, banyak orang yang menjadikan ilmunya sebagai modal untuk meraih dunia. Banyak orang yang menjadikan keistimewaan yang dia punya untuk mendapatkan dunia. Pujian, sanjungan, banyaknya jamaah, harta mereka, banyak yang berusaha. Dan jam 2:30. Jadi ya, semakin kita banyak ilmu, harusnya semakin kita umpetin. Jangan sering menundurkan diri. Udah biasa aja, kayak orang biasa. Penampilan juga biasa aja. Semakin banyak kita punya karomah, ya semakin kita sembunyikan. Jangan ditutup, jangan diatraksikan. Kalau bercerita sekali aja, sulit akan dicabut karomah. Dan salam, wallahu a'lam bishawab, walhamdulillah.